Baik, kita akan segera mulai. Ya, sudah jam 7 lebih. Karena bahannya cukup padat, kita akan mulai dengan doa dulu yuk. Terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan malam hari ini ya Tuhan. Sungguh kami melihat bagaimana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dan terus-menerus menginginkan kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dari hari lepas hari, sehingga kami terus-menerus dalam proses penyempurnaan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tolonglah kami semuanya yang hadir saat ini, supaya kami semuanya bisa fokus pada pelajaran-pelajaran malam hari ini. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, sekalipun kami sudah mengajar bertahun-tahun di sekolah minggu ya Tuhan, namun kami masih butuh hikmat Allah, kami masih butuh pengertian-pengertian dengan pewahyuan yang baru. Tolonglah kami semuanya Tuhan, untuk kami saling merendahkan diri bahwa kami mau belajar bersama-sama. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang sekarang melayang-layang untuk berkolaborasi dengan firman Allah, supaya terjadilah sesuatu yang baru yang lahir pada malam hari ini, pengertian-pengertian baru dan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan dari awal sampai akhir pertemuan malam hari ini. Amin. Ya, baik. Topik kita pada malam hari ini adalah Yesus penguasa tunggal. Ya. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya ketika saya mengerti bahwa peserta malam hari ini kebanyakan guru sekolah minggu, dan saya berkontemplasi ya, merenungkan apa Tuhan sebetulnya yang harus saya sampaikan kepada para guru-guru malam hari ini. Tuhan mengingatkan akan amanat agung. Ingat amanat agung, bagaimana Tuhan sebelum kembali ke surga, dia mengamanatkan pesan kepada kita semua murid-muridnya, bahwasanya pergi, ya kan, beritakan Injil kepada bangsa-bangsa, jadikanlah mereka muridku dan baptiskanlah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah dan sebagainya, nanti bisa dibaca. Ajarlah mereka sesuai dengan apa yang sudah aku ajarkan, sesuai dengan apa yang sudah kuteladankan. Berarti kalau begitu guru-guru sekolah minggu itu sedang mengerjakan amanat agung atau bukan? Mengerjakan apa enggak? Melaksanakan apa enggak? Nah, pesan Tuhan itu seperti ini. Jadi waktu saya merenungkan apa ya Tuhan, itu juga untuk saya sendiri. Tuhan itu mengingatkan supaya kita menerima segala kepercayaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Maksudnya begini, Tuhan itu percaya loh kepada Anda, kita semua. Percaya bahwa Anda itu bisa melakukan sampai tuntas. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Apalagi yang kita ajarkan, yang anak didik kita ini adalah dari orang tua mereka yang mempercayakan anak-anak itu untuk kita. Kita harus bertanggung jawab tidak saja kepada Tuhan, namun juga kepada para orang tua yang sudah percaya, karena mempercayakan anak-anaknya untuk kita beri pelajaran. Ya, mungkin orang tua mereka sibuk di rumah sehingga tidak sempat mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Kitalah ya, hanya 1 jam dalam 1 minggu, bukan? Sebetulnya kurang. Makanya ketika kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, mintalah Tuhan untuk memberikan pewahyuan yang baru. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi guru sekolah minggu sudah 25 tahun, sudah 30 tahun, tetapi pengalaman kita bukan selama 25 tahun, tapi pengalaman kita itu
baru, sekalipun mungkin pelajarannya sama, materinya sama, tapi yang disampaikan itu ada hal-hal yang dulunya rahasia dibukakan. Yang kita didik, yang kita ajari itu adalah generasi apa? Generasi Z, malah mungkin sudah generasi Alpha. Ya, mereka sudah lain sama sekali dengan zamannya saya, ya, zamannya kemudian ini generasi X, mungkin generasi apalagi baby boomer itu saya. Baby boomer itu saya, jadi di bawah saya, ya. Kemudian milenial, habis itu generasi Z. Sudah lain kebutuhan mereka, karena mereka ini melek IT, ya, melek IT, mereka lebih pintar daripada guru-guru, karena mereka semuanya bisa googling sekarang ini. Ya, apa saja yang dikatakan gurunya, dia tidak usah tanya pada gurunya, tanya Google. Makanya kita juga harus mengupdate, ya. Tapi firman Tuhan itu sifatnya kekal. Ya, kita akan buka terlebih dahulu dari pembukaan ini. Kita akan rujuk ke sini. Ya, jangan lupakan berikut ini terlebih dahulu. Ya, ini beberapa lembar file, tapi saya akan ini terlebih dahulu. Bahwasanya Yesus itu nanti dapat kok ini akan saya bagi, tidak usah dipotret, orang cetha malah. Ya, nanti saya bagi lewat grup, ya, satu file komplit. Ini Yesus itu penguasa tunggal, tapi kita harus tahu persis siapakah Yesus. Ya, karena banyak orang di luar sana sekarang ini tanya-tanya. Orang Kristen itu kalau ditanyai gelagapan, ditanyai Allah Tritunggal kon rangkewe angel. Ya, apalagi yang disalib, masa Tuhan kok disalib? Ora iso mangsuli. Ya, jadi harus tahu terlebih dahulu di sini, ya. Siapakah Yesus? Yesus itu Sang Firman Allah yang keluar dari Sang Pemilik Firman, yaitu Allah. Yohanes pasal 1, ya, kita tahu semuanya. Dan firman itu inkarnasi, menjelma menjadi daging atau manusia. Ya, jadi firman Allah itu adalah Tuhan Yesus menurut Yohanes pasal 1, dan dia bersama-sama dengan Allah dan dia Allah. Dan dia inkarnasi, ya, menjadi manusia. Mengapa harus menjadi manusia? Ya, sudah enak-enak di surga kok menjadi manusia. Itu wujud dari Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasihnya pada dunia, pada kita orang berdosa, supaya nantinya diselamatkan dan kembali bersatu dengan dia. Ya, karena kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan hidup kita itu harusnya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ini. Mengapa? Karena melalui tubuh manusia itu dibutuhkan untuk menebus manusia. Bukan Allah sendiri, Allah Bapa itu adalah Allah yang tidak seorang pun pernah melihat dia kecuali anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita harus konsisten bahwa Allah Bapa itu tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Dia diam di tempat terang yang tak terhampiri. Ya, menurut suratan Timotius, di dalam terang yang tak terhampiri. Maka untuk menebus manusia yang harus mengalahkan maut, mengalahkan dosa, ya, itu dia harus menjadi manusia, karena yang bisa mati, yang mengalami maut itu bukan Allah, tapi manusia. Makanya dia harus menjadi manusia terlebih dahulu. Karena apa? Karena melalui tubuh kemanusiaannya itu perlu untuk disalib. Penyalipan, matinya saja harus disalib, ya. Nanti bisa dipelajari, karena melalui penyalipan itu untuk menanggung kutuk. Orang yang disalib pada zaman itu adalah orang yang terkutuk. Dia dipaku, harus dengan tubuh manusia. Allah tidak bisa dipaku, ya. Allah itu roh. Ditusuk, dikubur, menghadapi maut dan dibangkitkan. Itu harus melalui tubuh manusiawinya. Dan kita harus tahu bahwa proses karya penebusan itu adalah semuanya dibutuhkan melalui tubuh, karena darahnya
itu dipersembahkan sebagai korban penebus dosa, sebagai korban pendamaian dengan Allah. Ini bisa dibaca di Kolose 1 ayat 20, tidak usah dibaca, nanti kalau sudah dapat materi dibaca di rumah. Ya, terlalu mumet nanti. Karena kita semua sebetulnya sudah membaca kok, ya tinggal mengulangi. Ya, jadi seperti menggunakan perjanjian lama bahwa penebusan dosa itu dilakukan oleh imam yang menyembelih binatang dan darahnya dibawa masuk ke tempat yang Maha Kudus untuk proses penebusan dosa, penebus salah. Jadi melalui darahnya ini untuk membereskan dosa kita. Jadi melalui darahnya dosa kita dihapuskan. Ya, nyanyiannya kan banyak. Ya, nyanyian sekolah minggu. Kemudian yang kedua, tubuh manusianya untuk menghadapi kematian atau maut karena Allah tidak mempunyai tubuh dan tidak dapat mati. Ya, tadi sudah dibuka, sudah saya beritahu. Kemudian tubuhnya yang disalib untuk memusnahkan iblis. Ibrani 2 ayat 14-15 ini minta dibukakan kalau ini ya, yang Ibrani 2 14-15. Tolong. Oke? Kita baca bersama-sama yuk. Karena anak-anak itu maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu yang berkuasa atas maut. Next. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya pada maut. Tidak ada seorang pun yang tidak takut akan maut. Semua orang itu tidak sadar atau tidak sadar itu dalam perhambaan takut kepada maut. Nah, ini tujuannya salah satu, ya, untuk menghilangkan rasa takut manusia, karena manusia itu takut mati. Tapi kalau kita kan tidak takut mati, karena Tuhan Yesus sudah berjanji bahwasanya kita tidak akan mengalami maut, karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan maut itu terakhir, ya, terakhir yang dikalahkan. Jadi yang disalib itu tadi darahnya untuk pencucian dosa, karena dia seorang imam besar, ya, darahnya dibawa ke hadapan Allah Bapa, kemudian memusnahkan iblis, kemudian terakhir ketika dia mati, ya, masuk alam maut dan mengalahkan maut di situ, ya, dan itu maut dikalahkan terakhir setelah ada proses penyucian dosa, kemudian mengalahkan iblis dan mengalahkan maut. Ya, berikutnya tadi kembali. Oke, itulah kemenangan Tuhan kita, maka dia diangkat tinggi oleh Allah Bapanya. Ya, kita buka di Kisah 2 ayat 36. Kisah 2 ayat 36 nanti ditayangkan. Oke. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan itu artinya penguasa, kurios, ya. Dan Kristus dia juru selamat, Mesias kita semuanya. Yang ngangkat bukan manusia, tetapi Allah Bapaknya sendiri. Jadi kalau ditanya kok bisanya loh memanggil Yesus itu Tuhan, bukan manusia kok yang mengangkat, tapi Allah Bapa. Mengapa diangkat? Karena dia sudah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, gitu kan? Ya, jadi kita sekarang harus tahu bahwasanya yang mengangkat Yesus sebagai penguasa. Kalau menurut kita dia penguasa tunggal kita, itu adalah Allah Bapa sendiri. Ya, ya sekarang kita mundur.
Ya. Tadi dikatakan bahwa Yesus itu penguasa tunggal kita. Tapi ingat ya, ada penguasa yang lain yang menguasai kita. Siapakah? Iblis, ya. Iblis itu menguasai kita. Sekalipun kita ini sudah ditebus secara hukum, kita ini sudah menjadi anak Allah ketika kita percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pada faktanya, realita yang kita hadapi setiap hari, kita itu harus berhadapan apa yang dinamakan dengan berhala, keinginan daging dan hawa nafsu. Ya, karena manusia sekalipun dia sudah percaya pada Tuhan Yesus, itu mereka masih mengisi tubuhnya dengan hal-hal yang lain. Ya, misalkan di komando, ya di situ seringkali ada kita bekerja sama dalam doa untuk melepaskan mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa yang diserahkan oleh orang tuanya kepada penghuni laut itu dan sebagainya. Waktu diberikan pelayanan pelepasan, benar-benar dia manifestasi dan dia bisa tanpa kedap, tahu ya, tanpa menutup matanya, jadi menerong terus seperti itu karena ada roh itu. Dan menurut dia, pengakuannya memang dia diserahkan oleh orang tuanya. Ya, orang tuanya jadi berhubungan karena ada itu yang dikatakan pesugihan, ya seperti itu. Jadi anaknya yang nomor sekian pada bulan apa ini sudah habis kontraknya, harus kembali kepada penguasa itu, penguasa yang lain. Ya, itu diantaranya yang dikatakan bahwa patung sembahan, roh-roh yang disembah itu seperti itu. Nah, juga keserakan itu sama dengan penyembahan berhala, itu Efesus 5 ayat 5. Nanti bisa dibaca. Nah, kemudian apalagi yang dikatakan penguasa lain, ya selain dari Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita, sehingga kita yang sudah mengakui bahwa Yesus adalah penguasa tunggal kita, tapi kita tidak sadar bahwa namanya Dia penguasa tunggal itu kan menguasai seluruh hidup kita, ya toh. Dulunya kita itu kan dikuasai oleh iblis, tapi oleh karya penebusan kita ditukar guling. Jadi waktu Adam dan Hawa demi makan buah, ya, demi menuruti keinginan, dia memilih tidak taat. Akhirnya dia menjual hidupnya demi menuruti iblis untuk makan itu, karena makan buah itu kan akan menjadi seperti Allah. Itu kan cara licik dari iblis, karena memang dia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ya, makanya yang sudah jual harga kita itu, jadi hidup kita itu kita tukarkan. Ya, kita menjadi milik iblis demi ya menuruti keinginan kita. Ya, itu kemudian dibeli lagi. Ya toh, hidup kita kan sudah terjual, dibeli oleh Tuhan Yesus, menjadi milik Yesus. Belinya bukan dengan emas dan perak, tapi dibeli dengan darahnya, artinya dengan kematiannya. Jadi kita yang seharusnya mati dibayar dengan kematian pula oleh Tuhan Yesus. Dari ketidaktaatan, ingat ya, tidak taat itu inti dosa. Oleh ketidaktaatan maka manusia itu jatuh, tapi oleh ketaatan manusia ditebus. Oleh ketaatannya siapa? Ketaatnya Tuhan Yesus. Ya, jadi luar biasa Tuhan itu pengorbanannya. Ya, kemudian keinginan daging dan hawa nafsu. Nanti kita akan mempelajari dari Galatia. Ya, jadi keinginan daging itu dikuasai iri hati, benci, dendam, fitnah, hoax, percabulan, LGBT, hedonisme dan segala macam keterikatan dosa. Ini yang menyebabkan kita jauh dari penguasaan Tuhan Yesus karena kita melakukan dosa-dosa seperti ini. Ingat ya, dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan. Pada pelajarannya Pak Yulianto kan ada pelajaran bagaimana kita meminimalisir dosa kan.
setiap hari ya. Tadi saya ngomong sama Pak Yul, jadi seperti itu, tapi nanti kita akan praktekkan bagaimana caranya. Kita akan buka Galatia 5 dulu. Mulai ayat 16 ya. Oke. Kita akan baca bersama-sama supaya tidak ngantuk. Yuk, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Next. Ini nanti sampai selesai ya. Jadi ayatnya terus kita buka. Yuk, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, kita akan baca langsung ayat 19 dulu aja. 19. Yuk. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maksudnya, mengapa ini yang ditayangkan? Karena kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah penguasa tunggal kita, maka hidup kita di bawah Tuhan Yesus. Kalau dulu kita di bawah iblis, kita menuruti keinginannya, kita menjadi hamba dosa. Sekarang menjadi hamba kebenaran. Nah, dalam Galatia 5 ini disebutkan bahwasanya ada perbuatan-perbuatan daging, hawa nafsu, ya, itulah yang menjadi musuh-musuh Tuhan Yesus. Ya, mengapa seperti itu? Tadi jelas-jelas dikatakan siapa yang mengerjakan ini, dia tidak akan memperoleh bagian di kerajaan surga. Nah, terus di mana kalau tidak dalam kerajaan Allah? Dalam kerajaan yang lain kan? Jadi jangan sampai kita menuruti keinginan-keinginan daging, karena itu jelas bukan keinginan Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Allah itu tetap berfirman sampai sekarang, sekalipun firman-Nya itu menjadi manusia, tapi bukan berarti sana kosong, surga kosong, enggak loh. Tuhan tetap berfirman sampai sekarang melalui firman dan oleh Roh Kudus yang menghidupi firman. Makanya tadi dalam pembukaan saya itu saya ambil dari kitab Kejadian pasal 1, bahwa Roh Allah itu melayang-layang dan Tuhan berfirman. Kemudian disitulah terjadilah ciptaan-ciptaan, ya toh? Mulai dari menciptakan terang, menciptakan bulan, bintang, matahari, dan sebagainya. Itu kan karena ada kolaborasi Roh Kudus, Roh Allah, dan firman. Ya, makanya kita semuanya yang hidup di zaman sekarang ini, ya, kita tetap harus benar-benar mendekatkan diri dengan memakai firman dan Roh Allah untuk menjalankan kehidupan kita ini. Ya. Nah, kalau kita lihat pada 2 Petrus pasal 2 ayat 13, ya, 2 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Ini sambungan dari atas ya. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mereka kalau
duduk makan, minum bersama-sama dengan kamu. Ya 14. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ya. Jadi ini ada penguasa lain selain Yesus, ya, yang tiap saat ngiming-imingi kita semuanya untuk berbuat di luar kehendak Tuhan yang benar, ya. Kita lihat sekarang yang ini. Keinginan roh. Kalau kita sekarang ini sudah bertekad untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maksudnya penguasa tunggal kita, tidak ada yang lain, maka kita harus mempersilahkan Roh Kudus, ya, karena ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang terus-menerus ada di dalam diri kita, dan tugasnya adalah mengajarkan segala sesuatu dan memberitahu akan apa yang akan datang. Dia mengingatkan firman itu di dalam diri kita. Maka guru-guru sekolah minggu itu kan terus-menerus mengajarkan murid-muridnya hafalkan ayat gitu toh. Ya, karena untuk menghafal ayat itu ada satu hal yang sangat penting untuk dibawa nanti setelah dia besar. Karena ayat itu adalah firman Allah. Firman Allah itu roh dan hidup. Jadi roh dan hidup firman yang kita baca itu, ya, selama dia masih tersimpan dalam hati belum ada kuasanya. Tapi begitu keluar melalui mulut kita dan ada Roh Kudus, itu ada kuasanya. Ya, makanya tidak salah, tidak heran kalau anak-anak disuruh menghafal ayat. Ada kadang guru-guru sekolah minggu itu gini, kalau ada anak yang menghafal doa Bapa Kami, kadang-kadang gini, oh doa dihafalke. Loh, nah doa Bapa Kami itu kan diambil dari firman Tuhan, toh? Salah? Nggak salah. Ya, tiap-tiap ayat ada artinya. Jadi kita jangan sinis kalau ada orang yang menghafal doa Bapa Kami. Oh, doa Bapa Kami itu yang ajarkan Tuhan Yesus dan tertulis di Alkitab. Ya, jadi tetap kita harus menyimpan firman Tuhan itu, ya. Dan keinginan roh itu melahirkan atau berbuahkan perbuatan yang benar. Ya, kalau kita baca pada Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yuk kita baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, perbuatan yang benar tak bertentangan dengan hukum. Kita akan lihat berikutnya. Keduanya bertentangan, Galatia 5 ayat 17 tadi, ya, bahwasanya keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Artinya, dilihat dari sudut manapun, ini tidak pernah sama, berlawanan, lain sama sekali. Ya, kita buka berikutnya. Bentar. Bentar ya. Bisa memperagakan gini. Tadi kan berlawanan ya, keinginan roh dan keinginan daging. Kalau di sana itu keinginan daging, berarti keinginan rohnya harus kemana? Sama kan? Berlawanan. Kalau kita semua pengen melakukan kehendak roh, keinginan roh, berarti ke sana ya, sana.
Kita ngoyo enggak untuk meninggalkan keinginan daging? Kan otomatis ketinggalan di sana sendiri toh. Semakin kita jauh ke sana, semakin kita meninggalkan keinginan roh. Makanya perlu sekali setiap hari memasukkan kebenaran itu bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena apa? Itu tadi, supaya kita menjauhkan diri dari semua dosa. Jadi seperti apa yang diterangkan oleh Pak Yulianto kemarin. Iya, caranya meminimalisir dosa. Ya caranya ini tadi kan berbuat daging itu kan dosa. Terkutuk, tidak punya bagian di kerajaan Allah. Ya jangan dipilih. Pilihnya ke sana. Ya kan? Kita pilih ke sana. Ya. Apa saja? 9 dikatakan tadi itu kan buah-buah roh. Kita mengatakan itu 9 buah roh. Namanya buah roh berarti 9 buah roh itu apa? Ya roh toh. Bener gak? Jadi yang namanya kasih itu roh kasih. Apalagi roh sukacita, roh damai sejahtera, terus roh kesabaran, roh kemurahan, roh kebaikan, roh kesetiaan, roh kelemah lembutan, roh penguasaan diri. Semuanya roh. Roh itu kelihatan apa enggak? Kelihatannya biaya supaya kelihatan. Ya dipraktekkan. Setiap hari bisa tuh bangun tidur itu mesti gini. Tuhan tolonglah saya pada hari ini. Penuhi saya dengan roh kasih, roh sukacita. Lalu jenenge roh dimintakan boleh tolong itu punya Roh Kudus. Roh Kudus kan sudah ada di sini. Roh Kudus itu di dalam kita itu lengkap dengan 9 buah roh itu. Tinggal kita mau enggak praktek. Pilih sukacita apa pilih sebaliknya? Bertutur setiap hari, ya. Kalau tidak di luar harapan kita, dia sudah kehilangan sukacita. Pilih musuhan apa pilih damai sejahtera? Pilih apa? Pilih damai sejahtera. Kalau punya musuh itu mas kehilangan waktu. Lalu apa kok musuhan? Sesama pelayan. Ya, penyebab sedikit aja sudah benci, musuh, dendam dan sebagainya. Terus apa lagi tadi? Kesabaran. Gimana supaya sabar? Ya dilatih. Dari antri katakan, jangan sok-sok. Terus kalau doa belum dijawab, jangan maksa-maksa Tuhan karena apa-apa ada waktunya. Ya kesabaran itu memang perlu dipraktekkan. Semuanya itu baru roh tadi 9 buah roh. Tapi roh itu tidak kelihatan, tidak bisa diraba. Bisanya kalau dipraktekkan baru kelihatan. Nah itu nanti proses melakukan 9 buah roh. Itu ada prosesnya ya. Kalau kita baca dari 2 Petrus pasal 2 dikatakan bahwa kamu jangan berhenti pada iman tok. Iman itu kan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ya toh, itu yang diharapkan nanti bisa kelihatan. Kemudian setelah itu tambahkan iman itu. Iman itu belum ketok, belum kelihatan. Ditambahkan kebajikan. Kemudian dalam kebajikan ya ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan ditambah lagi dengan penguasaan diri. Penguasaan diri ditambah lagi. Tambah apa? Ketekunan. Ketekunan tambah lagi dengan kesalehan. Kesalehan tambah. Itu ada tingkatannya. Jadi kita sudah bertahun-tahun di gereja, sudah melayani, ini mau maju tok. Tidak pernah meningkat, tidak pernah ditambahkan pada iman kita. Padahal firman Tuhan itu mengatakan, oh jangan dengan iman tok. Nah iman tok seperti jalannya ular beludak. Maju terus lah. Ular beludak itu sahabat. Orang-orang Farisi itu, orang-orang Farisi itu maju dalam keagamaannya. Tapi apakah dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan mengerti, mengenal Tuhan? Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ya dia orang munafik, gitu kan?
hei kamu ular beludak itu jalannya cuma maju. Itu tadi yang saya katakan, kita sudah bertahun-tahun melayani Tuhan yang mau maju terus, tidak pernah meningkat. Padahal kita harus meningkat, maju, meningkat terus sampai akhirnya masuk dalam kesempurnaan. Jadi pengalaman itu tadi, pengalaman setahun diulang-ulang 25 kali, 50 kali. Jadi katakan jadi guru sekolah minggu sampai jambuluan, tapi masih mengajarkan, katakan Sakeus itu piye? Sakeus itu pendek tok. Terus ketika temu Tuhan Yesus, kemudian dia bertobat, terus mau mengembalikan kekayaannya berapa kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, itu tok. Kalau pewahyuan baru tidak seperti itu. Pada waktu saya belajar Sakeus, ya, itu Tuhan bicara, kamu tahu bahwa akhir zaman itu juga banyak Sakeus. Sakeus itu kan pemungut cukai, pajak, dan kaya raya, dimusuhi rakyat. Wah, saya langsung madep, oh iya ya Tuhan, harusnya saya berdoa untuk Sakeus zaman akhir. Tahu, itu saya berdoa, saya sampai tak tulis itu tahun berapa, tanggal berapa. Setelah itu meledak, saudara-saudara, di Kementerian Keuangan, gitu, terbuka semuanya, ya, tentang pajak, tentang cukai. Itu didoakan, Tuhan tolong supaya terjadi pertobatan Sakeus zaman akhir ini, sehingga mereka yang memakai uang negara bisa dikembalikan ke rakyat. Itu kemajuan namanya. Jadi meningkat untuk diri kita pribadi maupun juga mengajarkan untuk anak-anak supaya berdoanya itu lebih luas lagi. Apalagi contohnya perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu bahasa sekarang apa? Pelakor loh. Benar nggak? Ya, dia punya berapa suami? Suaminya orang kan. Yang ke-6 itu suaminya orang lain. Tuhan Yesus mengatakan, benar perkataanmu bahwa kamu tidak mempunyai suami. Dan yang bersama dengan kamu itu bukan suamimu. Berarti suami orang lain. Itu pelakor. Banyak kan sekarang rumah tangga berantakan gara-gara pelakor. Benar nggak? Ada yang ngalami? Jangan, ya. Itu berdoa, Tuhan tolong. Ya, ketika kita membaca itu, membaca kisah perempuan Samaria, itu ada wawasan-wawasan baru yang diberikan Tuhan. Itulah pewahyuan untuk kita berdoa, untuk memperluas lagi doa kita. Tuhan tolong berikan pertobatan supaya rumah tangga yang dipulihkan itu menggenapi firman Tuhan yang mengatakan sebelum kedatangan kali yang kedua, dia akan memulihkan keluarga-keluarga dengan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Pengen enggak? Loh kok enggak? Pengen lah. Ya, karena juga orang-orang Kristen juga banyak yang mengalami seperti itu. Apalagi yang perlu didoakan? Banyak hal yang perlu. Ketika kita membaca satu perikop, ya, itu minta Tuhan tolong berikan pewahyuan untuk saya. Itu hikmat loh. Hikmat itu olah pikir loh. Ya, itu. Ya, jadi jangan statis. Makanya ketika kita terus bergerak mengikuti roh, pimpinan roh, ya, maka kita akan terus maju dan meningkat. Guru sekolah minggu itu tidak statis, ya, dinamis. Apalagi kita sekarang berhadapan dengan generasi Z, generasi yang melek IT, ya, yang pokoknya tidak pernah terlepas dari HP-nya setiap hari. Ya, dia bisa apa saja di situ. Ya, googling apa saja, cari searching apa saja, di situ ada. Ya, jadi kita guru-guru harus mengupdate diri. Nah, kemudian tentang berikutnya kehendak bebas, ya. Kehendak bebas. Bahwasanya kita itu kan memiliki kehendak bebas, benar?
Jadi bisa memilih, ya, pilih A atau B, pilih baik atau buruk. Itu sesuai dengan apa yang terjadi pada kitab Kejadian 1, kitab Kejadian 2, bahwa semua buah-buah di tempat ini boleh kamu makan kecuali satu. Jadi artinya kita boleh memakan sembarang sesuai dengan keinginan kita, itu kehendak bebas. Nah, kita ini untuk menghadapi, menuruti kehendak Tuhan, itu kita seringkali bertentangan, berperang sendiri terhadap kehendak kita pribadi. Contohnya, ketika kita ingin menuruti firman Tuhan, maka kehendak bebas itu muncul. Ampuni musuh-musuhmu, ampunilah ya, nyereke, melukai hati, sudah mempermalukan aku, diampuni enggak? Kehendak bebas toh? Pilih enggak? Pilih mengampuni apa? Pilih tidak. Itu namanya kehendak bebas, bisa memilih. Ya, coba kita akan melihat di sini. Cara menuruti keinginan Roh Kudus, mau dengan sungguh-sungguh memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus tadi, menyadari sudah menjadi milik Sang Penguasa Tunggal, yaitu Kristus Yesus Tuhan, dengan mau menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Coba kita baca Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan. Sakit enggak disalib? Sakit. Ya, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu itu juga kata lainnya menyalibkan itu apa tuh? Menyangkal diri. Itu hanya satu loh definisinya. Menyangkal diri atau menyalibkan daging itu apa? Definisinya menuruti firman Tuhan, tok. Jadi tidak usah muluk-muluk. Menyalibkan diri itu artinya apa ya? Tidak sulit. Artinya menuruti firman itu adalah menyangkal diri, itu adalah menyalibkan daging. Contohnya yaitu tadi, ya, jangan kamu mengingini barang orang lain, ya, itu kan firman Tuhan. Tapi dalam hati kita, aku pengen saja, ya. Terus ampunilah musuh-musuhmu, itu firman Tuhan. Terus kata diri kita apa? Aku nek mengampuni orang lain itu gampang, tapi mengampuni siji loh, angel. Suami sendiri misalkan, ya itu pernah saya alami. Ya, saya ngaku di sini, mengampuni itu gampang lah untuk teman-teman. Tapi mengampuni suami sendiri itu paling sulit. Itu perlu benar-benar menyalibkan daging. Untungnya saya itu pelayan, jadi ketika mau melayani ada konflik dengan suami, mau tidak mau harus dibereskan. Kalau saya salah, saya minta maaf. Keuntungannya pelayan itu seperti itu. Karena kalau kita nekat pelayanan, sejahtera enggak, karena iblis menuduh, apa dhewe ora beres, gitu kan? Dhewe ora beres, masa arep ngajari bocah-bocah, munafik kan? Ya, jadi itu menyalibkan daging itu menuruti firman Tuhan, apalagi banyak sekali loh, banyak sekali. Terus dikatakan sebagai istri harus tunduk pada suami, karena suami itu kalau hierarkinya di atas kita suami, di atas suami Tuhan. Tunduk itu gampang apa? Gampang? Angel. Ya, tapi itu harus dilakukan sebagai istri. Ya, tapi tunduknya juga tidak tunduk ngawur. Kalau suruh berbuat dosa ya mestinya jangan, ya. Jadi itu. Terus apa lagi? Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Miso-miso, sekarang banyak orang tua membunuh anaknya, anak-anak membunuh orang tuanya, berani, ya. Jadi untuk menyalibkan daging itu memang benar-benar berlawanan dengan firman
Tuhan, makanya sakit. Jadi definisi bagaimana menyalibkan daging, menyangkal diri itu adalah hanya menuruti firman Tuhan, itu setiap hari. Ya. Terus caranya bagaimana? Itu tadi banyak baca dan dengan firman Tuhan. Kalau kita menyimpan hal-hal yang salah, masukkan saja kebenaran. Tiap hari. Jadi seperti satu gelas, di situ ada kotoran yang di bawah sulit, terus disoi air, itu kan akan naik sendiri ya. Makin banyak airnya, kotorannya akan keluar sendiri. Demikian juga kita, kalau kita ada banyak hal-hal yang salah di dalam, ya, melawan kebenaran, masukkan saja kebenaran tiap hari. Karena kebenaran tadi firman adalah roh dan hidup. Jadi tidak setahu, tidak sesadar, tanpa kesadaran kita, itu tahu-tahu kita dulu itu aku kalau tiap hari itu mesti marah. Saya kira orang tahu ya, tanpa sadar kadang-kadang gitu. Aku dulu itu kelihatannya pemarah, tapi kok teman-temanku bilang aku sekarang sabar. Itu nanti yang orang-orang di sekitar kita akan melihat perubahan kita, karena tiap hari kita memasukkan firman, tiap hari masukkan firman, itu terus semua kotoran itu akan keluar dengan sendirinya. Ya, kalau itu terus menerus itu menjadi kebiasaan yang baik. Terus menerus kita jalankan kebiasaan itu menjadi karakter yang baik, karakter yang benar. Makanya kita disempurnakan dari hari lepas hari. Ya, keselamatan itu kita sudah selamat, tapi akan kita terima secara full itu nanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi kerjakan keselamatan kita dengan cara apa ya, ini tadi praktek saja. Ya, jadi nanti kita akan melihat bagaimana kita akan berubah. Ini mempraktekkan firman Tuhan setiap hari itu artinya memikul salib, artinya menyalibkan daging. Itu ini mempraktikkan firman Tuhan setiap hari. Bertekun dalam doa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Itu perkataan Tuhan Yesus pada murid-murid kan, 1 jam aja bersama aku, yuk doa. Ngorok, ya kan? 1 jam. 1 jam itu sebetulnya kalau kita sudah senang berdoa, kita sudah ya, itu 1 jam itu lewat begitu saja. Maksudnya gampang banget 1 jam. Ya kadang-kadang kita anak 1 jam kurang gitu ya. Ya. Terus berikutnya, serahkan hak kita kepada yang berhak atas kita, yaitu Tuhan Sang Penguasa kita. Hak kita itu tadi loh. Kita sebetulnya punya hak untuk tidak mengampuni. Kita punya hak untuk tidak berbuat baik. Ya. Banyak sekali tadi ya, tidak usah baca semuanya, tapi itu tadi dari Galatia sudah jelas. Lakukan saja supaya kita itu sudah on the track, ya, sudah dalam jalan kehendak Tuhan di situ. Ya. Terus berikutnya, menyerahkan hak kita kepada Yesus tentang keuangan, ya. Sesuaikan dengan prinsip firman Tuhan, misalkan jangan cinta uang, jangan boros, jadilah bendahara yang jujur. Belanjakan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, berdasarkan kebutuhan. Terus, pemakaian waktu, serahkan waktumu dan minta hikmat Tuhan supaya waktumu tidak hilang sia-sia, tapi mendatangkan faedah bagi diri sendiri dan sesama. Itu tadi, onopo kok bermusuhan, ada apa kok iri hati. Mbok diganti dengan ucapan syukur ya toh, timbang iri hati. Iri hati itu kan membunuh diri sendiri sebetulnya. Ya, banyak tadi perbuatan-perbuatan daging itu sebetulnya merusak. Ya, merusak dan membuang waktu. Nanti suatu saat ketika kita bertobat, kita baru tahu apa ya dek men aku ndadak musuhan. Aduh, kena apa ya? Akhirnya aku terima akibat seperti ini. Apa aku dulu kok tidak mau memaafkan sampai orang yang mati, aku gelo. Nah, misalkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Terus apalagi pembalasan terhadap fitnah, bullying, kebencian, kelicikan dan sebagainya. Tidak perlu membalas, karena hak untuk membalas itu siapa yang punya? Tuhan Yesus. Ya.
kebanggaan terhadap ujian, prestasi, kesuksesan. Ya ini biasanya kan kita bangga kalau kita dipuji, punya prestasi, kesuksesan. Contohlah Rasul Paulus, dia itu orang yang luar biasa. Apapun dia bisa kerjakan. Namun setelah dia kenal Tuhan Yesus, semuanya itu sampah. Ya. Kemudian masa depan, kehendak jalan hidup, tidak usah terlalu khawatir. Karena firman Tuhan mengatakan, kamu tidak usah khawatir akan masa depanmu. Karena orang benar itu memang memiliki masa depan, sungguh ada. Misalkan juga tentang masa-masa sekarang ini, masa-masa sulit. Ya, tapi tangan Tuhan menolong kita. Dikatakan bahwasanya tangan kanan Tuhan itu memegang tangan kanan kita. Tangan kanan Tuhan itu memberikan kemenangan. Ya, jadi kita belajar menyerahkan kehendak kita. Berikut hak memilih versus akibatnya. Semuanya pilihan kita itu tentu ada konsekuensinya. Kalau kita memilih mengampuni, maka sebetulnya kita sedang membebat hati kita sendiri. Kalau kita tidak mau mengampuni, akibatnya Tuhan juga tidak mau mengampuni. Ya kan? Firman Tuhan mengatakan begitu, kalau kamu tidak mengampuni, aku juga tidak mengampuni dosa-dosamu. Dan tentu ada akibatnya kalau kita tidak mengampuni. Hatinya pahit banget, kadang-kadang sampai mendatangkan sakit. Ya mikir terus, iya caranya, aku begitu benci, bagaimana cara membalas dendam dan sebagainya. Itu bisa hidrat, kemudian jantung, TBC, itu juga karena banyak pikiran, memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Ya, pilih membalas atau tidak membalas. Ya, itu kan pilihan-pilihan, ya, yang berhubungan dengan hak kita. Menerima atau menolak terhadap tawaran iblis. Hidup hedonisme atau hidup sederhana dengan hikmat. Ya, firman Tuhan mengatakan kita harus hidup dengan sederhana, kita harus hidup dengan hikmat. Hidup hedonisme sekarang ini banyak dikatakan anak-anak muda jatuh pada utang pinjol. Ya kan? Mengerikan sekali. Untuk apa? Untuk senang-senang, bahkan untuk judinya judi online. Tetangga saya itu mengalami seperti itu. Anaknya punya utang 20 juta, orangnya begawe, ternyata ikut judi online dan kemudian hutang pinjol. Aduh, sudah itu banyak loh itu kasusnya, ya, muncul di surat kabar ataupun juga berita-berita dari YouTube. Itu banyak sekali. Terus hidup hedonisme itu menyenangkan, itu tadi hawa nafsu tanpa memikirkan masa depannya. Pokoknya saya seneng ya seneng, itu duit dulu seneng. Ya, kadang-kadang mencari uang dengan cara-cara yang salah. Ya, hedonisme itu. HP temannya ganti HP, dia pengen ganti HP, iya caranya utang. Kalau sudah orang tuanya, ya susah, ya ditagih ke sana ke sini. Terus pilih hati apa bersyukur. Ya, ada kuasa dalam ucapan syukur. Contoh Tuhan Yesus, 5 roti 2 ikan dengan ucapan syukur untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki lebih. Itu ucapan syukur. Lazarus sudah mati, dibangkitkan dengan doa ucapan syukur lebih dulu. Makanya kita harus belajar apa saja alasannya, cari alasan untuk selalu bisa bersyukur. Taat atau tidak taat? Di sini dikatakan Yesus itu taat pada Bapa sehingga kita selamat. Bayangkan kalau Tuhan Yesus itu egois, tidak mau taat, kita nggak selamat. Tapi oleh karena ketaatannya kita diselamatkan. Kita taat pada Yesus, kita selamat. Kemudian kita memilih pemakaian waktu, memiliki sesuatu, dihargai dan lain-lain. Itu hak-hak yang nantinya ada daftar ayat-ayatnya. Ya, nah kita akan lanjut. Setelah kita belajar menyerahkan hak dan kita perlu memilih yang benar, ya. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan bisa
Ya. Apakah Tuhan dapat memaksakan kehendaknya untuk kita? Pertanyaan yang gampang-gampang susah. Bisakah Tuhan memaksakan kehendaknya pada kita? Bisa. Yunus, dia kan disuruh melayani Niniwe supaya Niniwe yang 120.000 jiwa itu diselamatkan. Yunus ingkar kan, maunya ke sana, dia melengkang sudah pergi ke sana, ke Tarsis. Padahal Niniwe dengan Tarsis kan berlawanan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ditangkap dengan apa? Muncul ke laut, caploinya, dimuntahkan, gitu. Sampai seperti itu. Apa kita mau seperti itu? Disuruh mengajar, kentang-kentang, sampai jamnya tidak datang. Temannya cilaka dong. Saya kan ngalami dulu waktu jadi guru sekolah minggu. Kalau tidak ada tugas, tidak hadir. Tanggung jawab pundi, amanat agung ini, ya. Jadi sebagai pelayan Tuhan, mulai saat itu saya sadar, oh berarti pelayan Tuhan itu siap atau tidak siap, maksudnya ada tugas atau tidak ada tugas, giliran atau tidak ada giliran, harus siap tempur. Makanya harus ada senjata itu. Apa ya, masih ada tuh sekarang ini? Masih? Nggak ada toh? Oh, nggak ada yang ngaku. Ya, jadi kemudian Yunus itu dipaksa sampai seperti itu. Kemudian siapa lagi? Paulus itu dipaksa apa enggak? Loh, dia itu di Damsek ya, ketemu cahaya yang luar biasa terang. Itu kan pemaksaan dari Tuhan. Sebetulnya dia kan sudah ngantongi surat itu dari tua-tua, dari imam-imam untuk apa? Untuk nyeret orang-orang Kristen dari rumah ke rumah, dimasukkan ke penjara. Tapi surat haknya itu enggak dipakai loh ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Saulus, ya toh? Mengapa kamu menganiaya aku? Ternyata Tuhan bisa memaksakan kehendaknya. Jadi jangan sampai kita itu dipaksakan dengan cara-cara dicaplok iwak. Mau? Ikannya lain mungkin zaman sekarang bentuknya. Ya, jangan sampai kita dibuat buta seperti Rasul Paulus. Cara-cara Tuhan itu banyak sekali. Jadi sekarang kalau kita dipanggil itu berarti kita dipercaya. Tadi di awal saya sudah bilang, kita itu harus bersyukur bahwa Tuhan itu percaya. Aku percaya loh karo kowe. Ya, kowe iso mesti kerjakan. Pasti kamu bisa. Kan ada Roh Kudus, ada firman. Asalkan sungguh-sungguh pasti bisa. Dengan Tuhan itu pasti bisa. Ya. Jadi guru-guru mungkin sakjane mater ini kajian takut. Minta pewahyuan dari Tuhan. Ini yang mendesak yang mana Tuhan? Karena bahan itu kan banyak sekali toh. Ya enggak, benar enggak? Kalau sidik diombro-ombro gampang, tapi kalau bahan banyak diringkas itu susah. Makanya kita perlu hikmat, perlu pewahyuan dari Tuhan. Ya. Jadi pewahyuan itu selalu baru. Jadi yang murid senang karena selalu baru. Tapi dengan cara apa? Dengan perenungan pribadi dengan Tuhan. Ada waktu pribadi di dalam sini. Ya, jauh di dalam sini itu ada perenungan pribadi. Terus berikutnya, ini pertanyaan pendalaman terakhir. Nanti kita semuanya dapat dari Mbak Sis nanti dibagi ya. Pertanyaannya seperti ini. Layaklah kita menerima Yesus sebagai sang penguasa tunggal kita. Karena adakah manusia lain yang dapat melakukan ketiga hal tersebut? Manusia Yesus itu telah menghapus dosa manusia dengan tadi darahnya, mengalami maut. Mbak Sis bisa dibagi sekalian. Terus mengalahkan iblis. Kamu harus jawab di sini menurut pemikiran sendiri-sendiri.
Ya, jangan turunan. Ya, enggak dinilai kok. Cuma kita sendiri ya yang harus mengerti sungguh-sungguh dari apa yang kita pelajari tadi. Kemudian, apakah jawabmu itu tadi? Yang kedua, hal-hal apa saja yang masih sering kau pegang erat dan sulit untuk kau lepaskan? Egois tadi, kepentingan diri sendiri. Itu kadang-kadang seperti itu. Apakah kita mau melepaskan keegoisan kita? Ya, itu nanti dari bahan tadi ya. Bahannya nanti di-share. Terus, buatlah komitmen dan belajarlah tunduk kepada Tuhan Yesus yang telah melepaskan kita dari dosa, iblis, dan maut. Ya. Apakah ada yang bertanya? Ini sudah selesai sesinya. Ada kok saja berkerut? Hah? Ini nanti kan untuk minggu depan dikerjakan. Iya lo PR lo. Nah kan biasanya gitu. Seperti Pak Yulianto gitu. Nah iya. Iya. Ada pertanyaan? Apa sudah cukup jelas? Apa tidak mudeng? Mas saya senang sekali ya, banyak rekan-rekan guru sekolah minggu masih stay di sekolah minggu. Bahkan ada sudah mak-mak ya, mak Jun. Saya sudah banyak nenek-nenek. Kalau Bu Parwi masih ada, malah sudah Mbah Buyut, ya, dia sudah nenek Bu Swat. Masih ada, ini sudah lintas generasi, ya masih lintas generasi ini. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalaupun ada, ya, kalaupun ada boleh pakai WA. Tapi yang satu saya tegaskan, belajarlah menjawab kalau ada orang yang bertanya, kok Tuhanmu telu? Tadi sudah saya singgung ya. Tuhanku satu. Harus jawab tegas, Tuhanku satu esa. Kalau namanya Allah itu yang dimaksud Allah Bapa. Di situ ada firman. Kalau tidak ada firman, Allah itu bisu. Jadi firman yang keluar itu ya dari pemilik firman. Ada Roh Kudus. Roh Kudus, kalau tidak ada roh, apakah Allah itu hidup? Ya, jadi yang bedanya antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu mereka saling mengasihi dan saling berinteraksi. Jadi jangan dibayangkan bagaimana, karena yang namanya roh kan kita tidak tahu. Perempuan apa laki-laki, tinggi apa pendek, hitam apa putih, tidak tahu. Cuma kita tahunya dari Tuhan Yesus, karena dia gambaran dari Allah. Ya, jadi besok kalau kita dijemput oleh Tuhan Yesus sebagai Allah apa sebagai manusia? Sebagai manusia, no. Nah, kalau Allah kan enggak kelihatan wong roh. Jadi sebagai makanya kan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ada malaikat di situ, nanti dia akan datang dengan cara seperti itu. Waktu naik itu apa? Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Makanya tubuh jasmaninya itu diperlukan tidak saja untuk kesaksian bagi kita waktu dia naik ke surga, tapi waktu dia datang juga tubuh manusiawi supaya kita melihat. Kalau dia datang tidak kelihatan, ya piye loh. Ya, terus saya tanya, kemanusiaannya itu apakah setelah naik ke surga hilang, tinggal keilahiannya? Ayo, piye? Kemanusiaan dan keilahiannya itu melekat. Bukan berarti dia naik ke surga terus kemanusiaannya total itu, ya enggak. Ya, karena dia di atas sana itu melayani loh ya.
sebagai apa? Imam besar kita. Tugas imam besar. Jadi jangan salah. Terus nanti kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita ketemu Allah Bapa apa enggak? Harus konsisten loh firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa kecuali Tuhan Yesus. Jadi nanti yang kita lihat siapa? Ya Tuhan Yesus. Luar biasa loh. Luar biasa enggak? Mudeng. Ya, enggak mudeng. Nah, nanti tunggu kalau gitu ya. Nanti Tuhan diri. Jadi tadi loh, kemanusiaannya itu diperlukan atau tadi kurang ya berarti ya. Diperlukan nanti untuk kesaksian waktu kebangkitan, dilihat oleh mata, oh benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit naik ke surga, berarti kita benar-benar nantinya juga, nah caranya seperti itu, diangkat, dibangkitkan. Terus nanti kalau Tuhan datang lagi, Tuhan datang ya seperti ini ya, itu kemanusiaan, bukan sebagai keilahiannya. Tapi keilahiannya ya tetap di dalamnya, tidak misah. Benar? Makanya kita dikatakan kita menjadi salah satu dari, ya kejadiannya seperti itu toh, menjadi salah satu dari itu, dari Tritunggal. Jadi Allah kita berapa? Satu. Jadi nek di ayat Allahku tahu ojo gelem. Nggon firman Tuhan aja di Alkitab tidak ada yang dikatakan bahwa Allah kita tiga. Allah kita esa. Benar kan? Allah kita esa satu sama Israel kalau kita baca di Perjanjian Lama. Allah kita itu satu, Allah kita esa. Jadi jangan mau kita harus berani menjawab karena semuanya ada. Firman yang jadi manusia itu Yohanes pasal 1. Roh yang keluar dari diri Allah Bapa itu Yohanes pasal 15. Goleki di situ. Ya, jadi Allah itu satu, Tritunggal. Ya, satu, hakikatnya satu. Ya, tapi punya 3 pribadi. Kalau Tuhan Yesus tuh Tuhan Yesus ya satu. Tapi dia punya kodrat sebagai manusia dan kodrat sebagai Allah yang menyatu. Gitu ya? Ya, belajar. Semuanya ada di Alkitab. Kalau ada orang luar sana tanya-tanya, Tuhan itu jadi Tuhan kok disalib, kok mati? Yang disalib itu apanya? Kemanusiaannya. Firman Tuhan ngono kok. Pada waktu dia disalib sebagai manusia, kemanusiaannya. Itu. Ya, karena sana banyak menunggu-nunggu jawaban kita seperti suratan Rasul Petrus. Kamu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kau percayai. Mengapa seperti itu? Jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita, ataupun mereka yang masih single, kemudian jadi tidak bisa terangkan, ya, gitu. Oke, kita tutup dalam doa kalau tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap mudeng. Kalau tidak mudeng nanti boleh tanya WA. Kita berdoa. Bapak Kak. Apa? Tadi dikatakan Rene. Dan tadi seperti dikatakan kan ada kata-kata seperti dikatakan kalau tadi ada satu Allah Esa, tapi dia mempunyai tiga pribadi dan seperti dikatakan. Nah, kadang-kadang ada distorsi antara pribadi dan oknum, berarti 3 oknum, kayak gitu. Ada pertanyaan seperti itu juga. Iya. Ya, selama ini mungkin di media sosial juga ramai ya tentang ada kata-kata 3 pribadi. Nah, kalau 3 pribadi orang menganggap bahwa pribadi itu berarti oknum. Nah, jadi kadang-kadang orang terdistorsi pikiran jadi 3 oknum dong, gitu. Nah, itu untuk lebih mengklirkan hal itu bagaimana bisa? Ya. Kurang jelas ya berarti ya tadi. Jadi begini, Allah
Kan tujuannya penebusan itu kan untuk mengembalikan hakikat manusia yang semula untuk bersatu kembali dengan penciptanya, seperti pengalaman waktu Taman Eden. Ya. Nah, itu tadi bahwa Allah tidak mungkin datang sebagai Allah yang adalah roh dan tidak kelihatan untuk menebus manusia, karena Allah tidak bisa mati, ya kan? Yang bisa mati itu hanya manusia. Makanya dia perlu turun sendiri menjadi manusia. Dengan apa? Dengan jalan itu tadi, firman-Nya, inkarnasi menjadi manusia. Dibuktikan dengan dia dilahirkan dari manusia pula. Ya. Dan tidak bisa disamakan dengan pemikiran kita bahwa 3 pribadi, 3 oknum, kemudian dia ada kelihatan gitu ya. Tapi pribadi-pribadi tersebut punya fungsinya masing-masing. Yang bisa dilihat oleh mata dan diraba itu adalah Tuhan Yesus. Dan roh Allah itulah yang memberikan kehidupan untuk kita semuanya sekarang ini. Makanya memang dia disebut pribadi karena dia hidup, mereka itu hidup. Pribadi itu hidup di situ. Itu. Jadi mereka melakukan fungsinya masing-masing. Itu piye kira-kira? Bisa memuaskan enggak? Ya. Jadi itu menurut saya. Makanya kan sekalipun Roh Kudus itu tidak kelihatan, tapi di dalam diri kita terasa ya kerjanya itu kita mengalami sungguh-sungguh menjadi penolong kita. Oke? Oke, ya. Sudah doa tadi belum ya? Yuk kita doa dulu. Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami mohon Roh Kudus juga yang menerangkan lebih lanjut untuk kita semuanya, karena kami masih dalam taraf terus-menerus belajar, maju meningkat, supaya kami tidak seperti ular beludak yang hanya maju dan maju tanpa mengenal Tuhan secara pribadi, tanpa memperoleh pengalaman-pengalaman. Oleh karena Tuhan, tolong kami pada malam hari ini untuk mulai belajar lagi, supaya kami tidak statis dalam iman, percaya pada Yesus kemudian selamat. Ternyata tidak ya Tuhan, kami harus mengerjakan seluruh proses kehidupan ini untuk kami boleh menjadi sempurna nanti, untuk kami boleh menambahkan pada iman kami dengan segala kebajikan, dan menambahkan kebajikan dengan pengetahuan, dan menambahkan pengetahuan Tuhan dengan penguasaan diri, dan dengan dalam penguasaan diri kami harus menambahkan ketekunan, dan dalam ketekunan kami harus menambahkan kesalehan, dan setelah saleh pun kami tidak boleh berhenti, kami harus belajar mengasihi saudara-saudara dan kemudian mengasihi sesama kami. Dan kami menyadari Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kami itu memiliki energi yang luar biasa, memberikan kekuatan yang di luar nalar, karena Roh Kuduslah yang memberikan dan mengalirkan, memenuhi kami dengan roh kasih. Yuk kita belajar bersama-sama dalam doa. Roh Kudus memenuhi kami dengan roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kesabaran, roh kemurahan, roh kebaikan, roh kesetiaan, roh kelemah lembutan, dan roh penguasaan diri. Kami mohon Tuhan, kami mau terus melakukan keinginan roh, sehingga tanpa kami sadari bahwa kami terus berjalan untuk on the track di jalan Tuhan, terus maju meningkat, dan tanpa kami sadari kami meninggalkan semua keinginan daging dan hawa nafsu kami. Terima kasih Bapa, urapi kami dengan urapan baru, berikan kepada semua guru sekolah minggu dan juga rekan-rekan dari komisi yang lain pada malam hari ini pewahyuan yang baru, baik dari Tehila
maupun juga multimedia, supaya mereka pun beroleh pewahyuan-pewahyuan baru untuk memperkaya pengetahuan mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mohon penyertaan-Mu supaya kami boleh sampai di rumah dengan selamat, dan dalam nama Yesus pula kami bersyukur dan kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati katakan